Marxisme dalam perspektif Tan Malaka. Marxisme merupakan lawan dari idealisme karena Marxisme menjadikan materi sebagai pondasi dasar. Marx merupakan penggagas dasar dari teori ini. Yang menjadi unik dari teori ini adalah sekalipun Marxisme pada mulanya dijadikan kritik terhadap idealisme Hegelian, namun teori ini masih bergantung pada teori-teori Hegel, seperti misalnya Marx menerima semua gagasan formal dialektika Hegel tetapi menolak kadar idealistis dalam teorinya. Oke, pembahasan biografi Tan Malaka. Riwayat hidup. Tan Malaka dilahirkan dengan nama Ibrahim, namun kelak dia mendapatkan gelar dengan nama Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Sebuah gelar feodal dan terlihat tidak tepat untuk disandangnya karena sebenarnya dia membenci feodalisme. Tan Malaka lahir di desa kecil bernama Padang Gadang, Suliki, Minangkabau, Sumatera Barat. Tan Malaka menyatakan bahwa keluarganya beragama Islam dan beradat asli Minangkabau. Ia lahir dalam kultur yang peduli terhadap pendidikan dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Perjuangan Tan Malaka. Saat Tan Malaka beraktivitas sebagai pengajar, sebagaimana telah diuraikan di atas, tak jarang ia mendapat cemohan oleh para petinggi perkebunan. Bagi para petinggi perkebunan, sekolah bagi anak-anak kuli hanya membuang-buang. Tak ayal pendapat ini ditentang oleh Tan dalam sebuah rapat para tuan besar perkebunan. Bagi Tan, anak kuli adalah anak manusia juga. Tak juga memaparkan pentingnya pendidikan bagi anak kuli. Menurut dia, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Ia jugalah yang berada di balik layar ketika terjadi mogok massal para buruh di Sanumba. Franz Magnus Suseno menjelaskan bahwa Marxisme merupakan ajaran-ajaran Karl Marx yang dibukukan oleh Friedrich Engels dan Karl Kautsky. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Marxisme adalah ajaran-ajaran yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Sejarah singkat perkembangan ideologi Marxisme. Kelahiran ideologi sosialis komunis berawal ketika ekses negatif kapitalisme di Eropa pada abad ke-19 terasa semakin nyata. Imperialisme merajalela, sumber daya dan sarana produksi dimiliki oleh segelintir orang. Individualisme tertanam kuat di dalam masyarakat, ditambah sikap gereja yang bersekutu dengan kaum kapitalis untuk mengambil kekayaan rakyat. Undang-undang dibuat untuk kepentingan kaum borjuis. Kondisi inilah yang memicu kelahiran gerakan anti-kapitalis, yakni sosialisme, termasuk sosialisme Marxis. Neo-Marxisme. Gagasan neo-Marxisme muncul sebagai bentuk kekecewaan atas hilangnya ruh dialektis dalam ajaran Marx. Gerakan ini mengkritik sangat tajam Lenin yang membawa Marxisme lebih identik dengan komunisme dan bukan lagi menjadi analisis kritis masyarakat. Lenin juga telah membawa jauh Marxisme menjadi ideologi komunisme internasional. Neo-Marxisme datang untuk memperbaiki, meluruskan, dan merumuskan kembali ajaran Marx. Oke, saran. Tan Malaka menjadikan Marxisme sebagai ideologi perjuangan kemerdekaan. Pemikiran Tan Malaka tentang Marxisme yang tertuang dalam Madilog sama sekali tidak mengemukakan pemikiran yang baru. Tan Malaka secara lugas dan tegas pemikirannya tersebut memang merupakan pemikiran dari Barat yang coba diterapkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi ia sama sekali tidak ingin menghancurkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan mentah-mentah untuk meniru pemikiran tersebut yang kemudian berakibat pada matinya budaya lokal. Tan Malaka hanya ingin meruntuhkan mistisme dan mengedepankan rasionalitas dalam kehidupan sosial. Agama dan keyakinan yang bagi Marxisme pada umumnya dianggap sebagai candu, namun Tan Malaka menjadikannya sebagai tempat seperjuangan selama tidak menghambat rasionalitas dan manusia berada pada kodratnya.
Terbukti Tan Malaka mampu mempersatukan komunis dan pan-islamisme. Oke, kesimpulan. Benar bahwa Tan Malaka tidak membawa gagasan baru dari teori Marxisme, namun keberanian Tan Malaka untuk mengenalkan Marxisme kepada semua masyarakat Indonesia termasuk umat beragama, terutama umat Islam yang dianggap sebagai musuh Marxis adalah sebuah keberanian besar. Marxisme juga menemukan jalan baru tentang bagaimana cara mengimplementasikan ideologinya agar mudah diterima, reflektif, dan adaptif terhadap zaman dan keadaan.